Kembalinya Raja Serigala. Bab 521, mengalahkan dalam 3 gerakan. Burung gagak itu segera menyambut mereka dengan senyuman dan berkata, "Ya, ya, kami siap." Melihat hal ini, kucing besar itu melotot padanya dengan jijik dan berkata, "Kamu hanya orang yang tidak mau ambil pusing. Aku khawatir kamu tidak tahu siapa tuanmu." Mendesis. Tatapan tangan hantu itu tiba-tiba tertuju pada kucing besar itu. Aura bawaan seorang raja menyebar, memaksa Crow mundur 2 langkah lagi. Bahkan Huang Shengshui merasa sangat tidak nyaman. Adapun kucing besar di belakangnya, dia merasa seolah-olah sedang ditatap seekor harimau, dan jantungnya bergetar tak dapat dijelaskan. "Tuan tangan hantu, harap tenang." Pada saat ini, Crow buru-buru berkata untuk menenangkan keadaan. "Saya minta maaf atas nama saudara ini." Burung gagak itu meminta maaf dengan tergesa-gesa, "Saudara ini baru saja tiba dan tidak mengenal yang mulia. Saya harap Anda memaafkan kesalahan saya." Kali ini, Ghost Hand mengalihkan pandangannya, tampak superior. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berjalan di depan Huang Shengshui, dan bertanya dengan nada merendahkan, "Apakah kamu bos mereka?" Nada bicaranya sangat enteng, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Huang Shengshui. Ini memang benar. Dengan status dan latar belakangnya sendiri, dia tidak perlu menganggap serius seorang istri dari keluarga Chu di ibu kota provinsi, karena mereka sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Huang Shengshui sangat tidak puas dengan kesombongan Ghost Hand. Bagaimanapun, dia adalah nona muda ketiga dari keluarga Chu, kedua setelah kaisar dan di atas semua orang. Jika dia hanya menggoyangkan kakinya di ibu kota provinsi, bahkan 6 keluarga kaya lainnya harus memberinya muka. Tangan hantu di depannya hanyalah seorang preman yang disewanya. Dia adalah bosnya, dan dia tidak bisa menerimanya berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Huang Shengshui terdiam, lalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap tangan hantu itu, dan menyatakan bahwa dialah bosnya dan berkata, "Kamu harus menghormatiku. Apakah kau punya pendapat tentangku?" Guizhou tentu tahu apa yang dimaksud Huang Shengshui, tetapi dia hanya menuruti satu orang dalam hidupnya, dan itu adalah bos mereka, orang yang tidak ada duanya dan di atas semua orang. Jika dia menggoyangkan kakinya, seluruh dunia akan gemetar. Tetapi ketika menyangkut Huang Shengshui, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Huang Shengshui sangat tidak puas ketika dia melihat Ghost Hand masih bersikap sombong padanya seperti biasa, dan siap untuk berbicara. Pada saat ini, Crow bergegas maju dan berkata, "Tuan tangan hantu, ini adalah nona muda ketiga dari keluarga Chu, dan dia juga orang utama yang memintamu untuk membunuh Chen Fan kali ini." "Oh." Ghost Hand hanya berkata, "Oh." Baginya, keluarga Chu bukanlah apa-apa. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Chu dalam waktu 1 jam. Huang Shengshui sangat marah pada sikap arogan Ghost Hand. Ghost Hand menatap Huang Shengshui dan bertanya, "Apa kebencian antara kamu dan Chen Fan?" "Chen Fan membunuh ayah dan saudaraku, dan meninggalkan keluargaku tanpa apapun. Aku membencinya sampai ke akar-akarnya. Aku ingin mengulitinya dan meminum darahnya. Aku ingin dia tercabik-cabik." Huang Shengshui mengepalkan tangannya, menunjukkan kebenciannya yang mendalam terhadap Chen Fan. Ghost Hand mengangguk dan berkata, "Kau benar datang kepada kami. Hanya kami yang bisa membunuh Chen Fan. Premisnya adalah 1 miliar harus dibayarkan sekarang." Sebelum Huang Shengshui sempat mengatakan apapun, kucing besar di sebelahnya berkata, "Bisakah aku membunuh Chen Fan dengan bertanya kepada kalian?" Kucing besar itu tiba-tiba berbicara, dan Huang Shengshui serta burung gagak pun terdiam. Bagaimanapun, ini adalah rencana Huang Shengshui. Kucing besar itu membuat marah tangan hantu, dan tangan hantu itu bertarung dengan kucing besar itu untuk menguji kekuatan tangan hantu itu. "Apakah kamu punya keberatan?" Tangan hantu itu menyipitkan matanya dan mengamati kucing besar itu. Itu benar. Kucing besar itu melompat dari udara, berdiri di depan tangan hantu itu, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan keras, "Aku rasa kamu tidak bisa membunuh Chen Fan. Kamu sama sekali bukan tandingannya." "Tuan, beraninya orang ini bicara kasar, aku bunuh dia dulu." Seorang pria berjanggut menonjol dari tim Ghost Hand. Meskipun laki-laki itu tidak sebesar kucing besar itu, namun tatapan matanya sangat dalam dan menakutkan. Seakan-akan di dalam matanya tersembunyi sebilah pedang yang tajam, yang dapat menembak siapa saja dan kapan saja. Tangan hantu itu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada pria itu agar bersabar. Dia menatap kucing besar itu dengan penuh minat dan berkata, "Apakah kamu yakin dengan kekuatan kita?" "Bukannya aku mempertanyakanmu." Big Cat tersenyum dingin, "Hanya saja aku tidak pernah menganggapmu serius. Menurutku, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku." Ghost Hand tersenyum penuh minat, memandang Huang Shengshui di sampingnya, dan berkata, "Begitukah cara keluarga Chu memperlakukan tamu?" Huang Shengshui tersenyum tipis dan berkata, "Tuan tangan hantu, saudara ini selalu memiliki temperamen yang buruk, dan saya tidak dapat mengendalikannya." Hahaha. Ghost Hand tertawa terbahak-bahak, dan kemudian dia menyadari bahwa inilah orang yang diatur Huang Shengshui untuk mengujinya. Dalam kasus tersebut, Ghost Hand menunjukkan senyum jahat, menatap kucing besar itu dan berkata, "Jadi, pasti ada pertempuran antara kamu dan aku." "Tentu saja." Si kucing besar mundur selangkah dan berkata, "Jika kau bisa menahan 3 seranganku, aku bisa membiarkanmu dan saudara-saudaramu pergi hidup-hidup, tetapi kau harus mati." "Engah. Hahaha.
Orang di balik tangan hantu itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. 3 gerakan. Kita harus mati. Bisakah kita keluar hidup-hidup? Semua orang tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh, dan pria besar di depan mereka benar-benar tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah tahu level orang seperti apa yang sedang dia hadapi. Dewa tangan hantu, dia membunuh semua orang di Asia Tenggara begitu kejamnya hingga mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, namun pria ini berani bermimpi membunuh dewa seperti itu. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan dirimu sendiri. Wah, pikirkan baik-baik. Terakhir kali seseorang berbicara kepada Master Ghost Hand seperti ini, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 meter. Apakah kamu benar-benar ingin menantangnya? Kucing besar itu mendengus dingin dan berkata, orang yang bersikap sombong di hadapanku terakhir kali telah disembah 3 kali oleh generasi selanjutnya. Dia akan menjadi berikutnya. Bab 522 Aku menyerah. Baiklah. Ghost Hand mengangguk, lalu berjalan perlahan ke sisi kucing besar itu. Namaku Ghost Hand, juga dikenal sebagai pembunuh. Sekarang aku di sini, aku harus membunuh seseorang, agar bisa menjaga reputasiku. Pukul aku. Ghost Hand berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak sangat agung. Semua orang juga tercengang. Huang Shengshui bahkan berkata, tangan hantu, kucing besar itu sekuat lembu. Satu pukulan darinya dapat membunuh lembu. Jika kau membiarkannya memukulmu, aku khawatir. Mendengar apa yang dikatakan semua orang, sekelompok orang yang dibawa oleh Ghost Hand tertawa terbahak-bahak. Bos, itu hanya membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Semua orang di sini bisa melakukannya. Itu bukan hal yang aneh. Jika orang di sebelahmu hanya cukup kuat untuk membunuh seekor sapi dengan satu pukulan, maka dengarkan saranku dan segera belikan dia tiket pulang. Bertanggung jawab, aku khawatir tidak akan ada kesempatan nanti. Semua orang tertawa lagi. Crow ketakutan oleh ledakan tawa itu dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Orang-orang ini terlalu kuat. Bahkan tawa mereka memiliki semacam kekuatan pencegah yang tidak dapat diterima kebanyakan orang. Huang Shengshui juga terdiam dan terdiam melihat ini. Melihat sikap menghina dan arogansi semua orang, kucing besar itu menjadi sangat marah hingga mukanya memerah dan dia menggertakkan giginya. Kau benar-benar ingin aku meninjumu. Dengan pukulanku ini, ICU tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkanmu. Kau yakin? Kucing besar itu berkata dengan nada mengejek. Orang-orang ini memandang rendah dirinya, dan dia bersumpah untuk membuat gebrakan besar, mengalahkan Ghost Hand dengan satu pukulan, dan membuat orang-orang ini bangkit. Menghadapi ejekan si kucing besar, Ghost Hand menggelengkan kepalanya, jangan jadi pengecut, hanya berkotek dan membuat suara. Pukul aku seperti orang bersenjata. Segera, sekarang juga. Mencari kematian. Kucing besar itu benar-benar marah terhadap tangan hantu itu. Dia mengangkat tangan besinya yang sebesar karung pasir dan meninjunya ke langit. Ledakan. Pukulan ini menciptakan seberkas cahaya di langit malam yang gelap, seberkas cahaya dengan api. Dapat dilihat betapa kuatnya pukulan ini. Akan tetapi, meski begitu, pembunuh asal Asia Tenggara ini tetap bersikap acuh tak acuh dan sombong seperti biasanya, serta tidak menganggap serius kucing besar itu sama sekali. Bahkan sekitar 20 orang yang dibawanya sama sekali tidak terkejut, dan terlihat jelas bahwa mereka memiliki keyakinan yang besar terhadap tangan hantu. Ledakan. Kucing besar itu meninju dada Ghost Hand dengan keras. Huang Shengshui dan Crow memejamkan mata, tidak berani melihat hasilnya. Bagaimanapun, semua orang telah menyaksikan kekuatan Big Chat. Dia pernah membunuh seorang master terkenal di ibu kota provinsi dengan satu pukulan. Ini adalah sesuatu yang telah disaksikan semua orang. Awalnya, dia hanya ingin Big Chat menguji kekuatan Ghost Hand, tetapi dia tidak menyangka Ghost Hand akan membiarkan Big Chat memukulnya secara langsung. Jika dia terbunuh dengan satu pukulan, maka... Namun, suara tulang patah tidak terjadi. Pukulan kucing besar itu sekuat pukulan seseorang terhadap gunung. Tangan hantu itu bahkan tidak mengambil langkah mundur, tetapi hanya menatap kucing besar itu dengan tatapan yang sangat arogan. Kucing besar itu pun tercengang. Memang benar pukulannya dapat membunuh seekor sapi, tetapi ketika mengenai tangan hantu, pukulannya seperti meleset. Dia sebenarnya utuh. Ini, kamu belum sarapan. Tepat ketika kucing besar itu linglung, tangan hantu itu akhirnya berbicara. Wajah kucing besar itu berubah dingin dan dia menatap tangan hantu itu, dengan kesombongan dan ketidakpedulian seperti Raja Dewa Sembilan Surga. Kamu punya penis. Kok kamu kayak perempuan, nggak punya kekuatan sama sekali. Bajingan. Big Chat benar-benar marah pada Ghost Hand. Dia menyingkirkan tinjunya, memeluk tubuh Ghost Hand, dan bersiap untuk melemparkannya dengan keras. Namun, saat dia memeluk tangan hantu itu, dia benar-benar menyesalinya, karena tangan hantu itu seperti gunung, stabil dan tidak bergerak. Seberapa keras pun kucing besar itu mencoba, ia tidak dapat menarik tangan hantu itu. Kucing besar itu berpikir cepat dan bersiap untuk mendorong tangan hantu itu, tetapi detik berikutnya, dia menyesalinya lagi karena dia tidak bisa mendorong tangan hantu itu sama sekali. Wanita. Ghost Hand tersenyum dingin, lalu wajahnya berubah muram. Dia mengangkat tangannya dan memukul punggung kucing besar itu dengan sikunya. Engah. Kucing besar itu langsung memuntahkan seteguk darah. Dia tidak dapat mempercayainya. Pukulan tangan hantu itu bagaikan gunung yang jatuh menimpa punggungnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tulang belakangnya patah dan ada lekukan yang dalam di punggungnya.
Beginilah kekuatan. Ghost Hand mencibir. Sebelum kucing besar itu bisa bereaksi, kucing seberat 300 pon itu diangkat tinggi oleh tangan hantu itu. Adegan ini membuat Huang Shengshui tersanjung. Dia menatap tangan hantu itu dengan tak percaya. Dia benar-benar bisa mengangkat kucing seberat 300 pon dengan mudah. Dan pukulannya yang dahsyat tadi menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli. Tampaknya memilih Ghost Hand untuk membunuh Chen Fan kali ini adalah pilihan yang tepat, dan 10 miliar itu sepadan. Ghost Hand menatap laki-laki yang dipegangnya dan berkata dengan nada meremehkan, "Sudah kubilang, kau bukan tandinganku." Ledakan. Ghost Hand melemparkan kucing besar itu ke tanah, menginjak wajahnya, dan berkata dengan arogan, "Lihat, ini adalah celah antara kamu dan aku." Kucing besar itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi sepucat kertas, dan genangan cairan berbau busuk mengalir ke tanah. Dia begitu takut sehingga dia mengompol. "Tuan tangan hantu, aku tahu aku salah, aku tahu aku salah. Kamu adalah seekor naga di langit, dan aku adalah seekor reptil di tanah. Aku telah menyinggungmu tanpa mengetahui apa yang baik untukku. Aku harap kamu dapat memaafkanku dan mengampuni nyawaku. Mulai sekarang, dimanapun kau muncul, aku akan merangkak untuk menemuimu. Tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah." Kucing besar itu menyandarkan kepalanya di kaki tangan hantu itu, setianya seekor anjing. Bab 523, Ketidakhadiran Keilahian. "Ampuni nyawamu," kata Ghost Hand sambil tersenyum. Kucing besar itu mengangguk berulang kali dan berkata, benar sekali, ampuni nyawaku, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan berani menyinggungmu lagi. Tuan tangan hantu, tolong perlakukan aku seperti anjing dan tetaplah di sisimu. Aku bisa membersihkan kakimu. Tidak, aku bisa menjilati sepatumu." Sambil berkata demikian, kucing besar itu mulai menjilati sepatu itu. Tangan hantu itu menarik kakinya dan berhenti di samping. "Apakah menurutmu kamu pantas mendapatkannya?" Ledakan. Kucing besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tangan hantu itu. "Tuan tangan hantu, apa maksudmu dengan ini? Kau tidak layak. Tangan hantuku bisa bergerak ke segala arah. Bahkan anjing di sampingku bisa membunuhmu. Apa kau pikir aku membutuhkanmu?" Fiuh. Tangan hantu itu menginjak tepat kepala kucing besar itu, dan kepalanya hancur berkeping-keping seperti balon yang meledak. Ah! Huang Shengshui dan Crow menutup mata mereka dan berteriak. Mereka tidak pernah menyangka tangan hantu bisa begitu kejam dan beringas. Muntah. Huang Shengshui langsung memuntahkannya, wajahnya sepucat kertas, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Tangan hantu itu melambai, lalu dua orang berdiri di belakangnya dan melemparkan tubuh kucing besar itu langsung ke laut. Ghost Hand datang ke Huang Shengshui sambil tersenyum dan berkata, "Nona Huang, Anda seharusnya sudah mengenal saya dengan baik sekarang, bukan? Jika masih ada sesuatu yang membuatmu kurang puas, atau ada sesuatu yang ingin kamu eksplor, kamu bisa membiarkannya." Hantu itu menunjuk ke arah burung gagak dan berkata, "Kamu bisa membiarkan dia mencobanya, atau kamu bisa mencobanya sendiri." Crow menggelengkan kepalanya berulang kali. Beraninya dia mencoba tangan hantu. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Ghost Hand. Bahkan orang kuat seperti Big Chat pun dapat dengan mudah ditangani olehnya. Bukankah itu sama saja dengan meminta dia untuk mati? Wajah Huang Shengshui juga memerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa tangan hantu itu dapat melihat rencananya sekilas dan tahu bahwa kucing besar itu diatur olehnya untuk mengujinya. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah kartu, menyerahkannya kepada Ghost Hand, dan berkata, "Tuan Ghost Hand, ini uang 1 miliar milikmu. Masa lalu biarlah berlalu. Hal terpenting selanjutnya adalah kita harus bekerja sama untuk membunuh Chen Fan." Ghost Hand menatap Huang Shengshui, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu pandai melakukan sesuatu, aku menyukainya. Jangan khawatir, karena aku sudah menerima uangmu, aku pasti akan membunuh Chen Fan." Huang Shengshui dan Crow menghela napas lega. Mereka merasa seolah-olah baru saja berjalan melewati neraka. Jika tangan hantu menyerang mereka, mereka pasti akan mati. Untungnya, tangan hantu menepati janjinya dan tidak membantah mereka. Huang Shengshui buru-buru berkata, "Saya yakin Master Ghost Hand cukup kuat untuk membunuh Chen Fan. Ini adalah beberapa informasi yang saya kumpulkan tentang Chen Fan. Silakan lihat." Ghost Hand mengambil informasi itu dan melihatnya dengan saksama. Kemudian dia menghancurkan kertas itu dengan tinjunya dan berkata dengan nada meremehkan, "Menantu laki-laki. Bergaul dengan orang terkaya Qian Dajiang, dewa bela diri Jiang Miao Miao, dan Taipan Media Lusun. Sudah hilang, sudah hilang, sudah hilang." Gui Shou mengucapkan, jatuh 3 kali berturut-turut, mengekspresikan ketidakberdayaannya. Dia telah mendengar dari bosnya tentang Chen Fan, Raja Serigala dari Aula Raja Serigala, yang tak tertandingi dan di atas semua orang. Dia telah menghancurkan 3 pulau Tianming sendirian, memaksa bosnya untuk bersembunyi sementara. Meskipun Chen Fan adalah musuh mereka, setelah mendengar tentang prestasinya yang membuat tuan mereka takjub, dia pun menghormati dan merindukan Chen Fan. "Hormat saya, dia adalah Raja Dewa dengan kekuatan luar biasa. Dia ingin bertarung dengan Chen Fan dan merasakan intimidasi darinya. Namun, setelah melihat materi ini, dia benar-benar kecewa terhadap Chen Fan. Rela jadi menantu, rela jadi pemborosan. Dulu dia adalah seorang raja, tetapi sekarang dia adalah menantu yang tidak berguna."
Demi seorang wanita, dia rela melepaskan kejayaannya dan menjadi menantu. Menurutnya, Chen Fan bukanlah seorang raja sama sekali. Dia tidak layak menjadi musuh terkuat dalam hidup bosnya. Tak ada lagi orang yang mampu di dunia ini, hanya sang bos yang meraung ke langit. Di dunia ini, tidak ada saingan bagi bos. Dia secara pribadi akan membunuh Chen Fan dan mengakhiri perseteruan antara bos dan Chen Fan. Menurutnya, Chen Fan yang sekarang berstatus menantu, tidak layak lagi menjadi lawan bosnya. Padahal dia tidak layak hidup di dunia bersama bosnya. Dia harus mati. Huang Shengshui dan Crow saling berpandangan, tidak mengerti apa maksud tangan hantu itu. Huang Shengshui menyalakan teleponnya, memutar video, dan menyerahkannya kepada Ghost Hand. Master Ghost Hand, ini adalah video yang saya kumpulkan saat Chen Fan berduel dengan orang lain baru-baru ini. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh akan memastikan kemenangan dalam setiap pertempuran. Jika Anda memahami kekuatan dan kebiasaan menyerang Chen Fan terlebih dahulu, Anda akan dapat mengejutkannya. Maka akan sangat mudah bagi Anda untuk membunuh Chen Fan. Duel video. Ghost Hand jelas sangat terkejut. Dia bertanya, dengan siapa dia berduel? Huang Shengshui berkata dengan tergesa-gesa, dia membunuh 2 jenderal kita berturut-turut, dan beberapa hari yang lalu dia membunuh 3 jenderal ular lokal Hua Jianlong di kota Sanjiang. Chen Fan sangat kuat. Dia membunuh kelima orang ini dalam hitungan detik. Ya, Crow juga berkata, Chen Fan sangat kuat. Menghadapi deskripsi keduanya, Buisou hanya menggelengkan kepalanya. Ia mengira mereka yang bisa berduel dengan Chen Fan semuanya adalah master, tetapi mendengar nama kelima orang ini, mereka bukanlah orang-orang terkenal di dunia seni bela diri atau orang-orang dengan kekuatan besar. Dapat dilihat bahwa Chen Fan tidak hanya kehilangan sifat keilahiannya, tetapi kekuatannya juga menurun, dan dia hanya dapat dibandingkan dengan kucing dan anjing. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Chen Fan. Tidak perlu. Dia tidak lagi layak menjadi lawanku. Membunuhnya semudah mengambil sesuatu dari dalam tas. Bab 524, Krisis Wushenmen. Dalam beberapa hari berikutnya, perubahan besar terjadi di kota Sanjiang, dan seluruh masyarakat menjadi kacau. Berita tentang kalangan atas di kota Sanjiang terus bermunculan. Grup Ruixue milik Li Ruixue tiba-tiba diserang. Lebih dari 60 karyawan di departemen produksi pakaian terluka, dan 1 miliar yuan dirampas. Seluruh grup pakaian lumpuh, dan kerugian aset besar setiap hari mencapai puluhan juta. Li Ruixue mungkin terluka parah kali ini. Lu Zongzheng juga melakukan hal yang sama. 5 anak perusahaan pakaiannya dihancurkan dan dijarah. Tidak hanya produksi terhenti, tetapi sekelompok orang juga mengambil hampir 2 miliar yuan. Untuk sesaat, semua orang menjadi panik. Seluruh kota Sanjiang tampak diselimuti awan tebal, seolah-olah awan gelap itu menekan kota dan mengancam akan menghancurkannya. Semua orang membicarakan tentang sekelompok perampok yang datang ke kota Sanjiang. Semua orang khawatir. Beberapa orang bahkan mengambil uang di bank dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Bagaimanapun, kelompok perampok ini sangat kuat. Jika mereka merampok bank, selama beberapa waktu, bank juga mengalami krisis. Jumlah uang yang ditarik masyarakat begitu besar sehingga bank tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk sementara waktu. Keadaan kacau balau, seluruh kota Sanjiang kacau balau, industri dan produksi terhenti, semua bisnis tutup rapat karena takut bandit-bandit itu akan datang mengetuk pintu. Ibu kota-kota Sanjiang juga buru-buru mengirimkan personel tambahan, dan pada suatu waktu ada puluhan ribu anggota staf yang menjaga kota Sanjiang siang dan malam. Namun hasilnya jauh dari kata ideal. Kali ini orang tersebut datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada cara untuk menangkapnya. Dan pada saat ini, pesan lain datang. Kelompok yang dimiliki oleh Lu Xun, Taipan Media Kota Sanjiang, diserang. Sekelompok orang bertopeng menyerbu kelompok tersebut dan menerbitkan puluhan ribu pesan yang menyerukan pembantaian kota Sanjiang. Untuk sementara waktu, semua orang panik dan khawatir. Kabut di atas kota Sanjiang hari itu tidak menghilang, malah menjadi semakin tebal. Tampaknya tekanan itu membuat semua orang merasa sedikit sesak napas. Saat semua orang menutup pintu, informasi lain dirilis. Target berikutnya, Wushenmen. Ledakan. Semua orang tercengang. Kelompok orang ini tidak puas dengan penjarahan itu dan sebenarnya ingin pergi ke gerbang Dewa Bela Diri. Semua orang khawatir tentang Sekte Wushen, tetapi beberapa orang juga berharap bahwa Sekte Wushen dapat mengalahkan kelompok orang ini dan mengakhiri krisis. Pada saat ini, di dalam gerbang Dewa Bela Diri, Jiang Miao Miao sedang duduk sendirian di kursi, tanpa ekspresi di wajahnya, dan dia sangat tenang. Para pemimpin puncak Sekte Wushen duduk di antara para penonton dan mereka tengah membicarakannya. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini adalah bandit yang telah membuat masalah di kota Sanjiang. Staf yang dikirim dari ibu kota telah menderita setidaknya 3.000 korban dalam beberapa hari terakhir. Ya, mereka semua adalah anggota staf yang memegang senjata laras panjang. Kelompok orang ini dikejar oleh lebih dari 10.000 orang, tetapi mereka tidak hanya tidak kehilangan satu orang pun, mereka bahkan membunuh 3.000 orang. Kelompok orang ini jelas bukan orang biasa. Siapa bilang tidak? Menurutku kekuatan mereka pasti mendekati Huang Sheng, bahkan ada master yang lebih baik dari Huang Sheng. Sekarang, mereka telah secara terbuka merilis berita bahwa target berikutnya adalah Sekte Wushen kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuan,
Haruskah kita bertarung atau tidak? Beberapa orang mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Miao Miao, menunggu jawabannya. Perang. Beberapa orang di dekatnya mencibir, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Kelompok orang itu hampir sama kuatnya dengan Huang Jing, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Bagaimana kita bisa menandingi mereka? Menurutku, lebih baik kita pergi lebih awal dan bersembunyi untuk sementara waktu. Kita bisa kembali setelah bala bantuan yang diminta Shoushi dari atas datang dan menenangkan keadaan. Saya setuju. Selama masih ada hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Sekte Dewa Bela Diri telah berdiri selama 100 tahun dan tidak boleh dihancurkan di tangan kita. Ya, tujuan yang lebih besar lebih penting. Lebih dari separuh orang mulai mundur. Bagaimanapun, lawannya terlalu kuat dan mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Lebih jauh lagi, tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun yang damai, sehingga mereka mengembangkan kebiasaan takut terhadap kematian. Separuhnya lagi berdiri dan berkata, kita tidak bisa pergi, kita harus berjuang. Sekte Wushan telah berdiri di kota Sanjiang selama 100 tahun dan sangat didukung oleh masyarakat kota Sanjiang. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita bisa menghadapi masyarakat kota Sanjiang? Para leluhur mewariskan Sekte Wushan kepada kita, bukan untuk meminta kita melarikan diri saat menghadapi bahaya atau melarikan diri terlebih dahulu. Seorang pejuang harus berdiri seperti prajurit dan menggunakan dadanya untuk melindungi apa yang ingin ia lindungi. Pada saat yang sama, kami telah mengasah keterampilan kami selama beberapa tahun dan inilah saatnya bagi kami untuk menunjukkan kekuatan kami, jadi kami tidak boleh mundur. Benar sekali, kita tidak bisa mundur. Sesaat, mereka yang mendukung perang berteriak satu demi satu. Tidak ada obatnya, tidak ada obatnya. Mereka yang setuju untuk pergi menggelengkan kepala. Fondasi Sekte Dewa Bela Diri yang telah berusia seabad akan segera hancur di tanganmu. Bagaimana kita bisa menghadapi leluhur kita? Beberapa orang tua dan dekaden mendesah. Pada saat yang sama, seorang tetua dengan karakter moral yang tinggi memandang Jiang Miao Miao dan berkata, Tuan Jiang, Tuan Tua mempercayakan Sekte Dewa Bela Diri kepada Anda sehingga Anda dapat meneruskan Sekte Dewa Bela Diri. Sekarang Sekte Dewa Bela Diri menghadapi musuh yang tangguh dan dapat dihancurkan kapan saja. Saya harap Jiang Wushen dapat mengutamakan situasi secara keseluruhan dan membawa semua orang dari Sekte Wushen pergi untuk sementara waktu, lalu kembali setelah bala bantuan dari atas tiba dan kerusuhan mereda. Saya berharap Lord Jiang akan berpikir dua kali dan mengutamakan situasi keseluruhan. Sesaat, benda-benda antik tua itu berkata satu demi satu, saya harap Tuan Jiang akan mengutamakan situasi keseluruhan, berpikir dua kali sebelum bertindak, dan membawa Sekte Wushen menghindari badai dan menghindari ujung yang tajam, dan kembali setelah badai berlalu. Bersambung.